baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Gralda Tima dengan NIM 2529101028. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya dengan judul proposal analisis usability dan pola interaksi penggunaan TikTok pada remaja di Kota Kupang menggunakan pendekatan Human Computer Interaction atau HCI. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang mengalami pertumbuhan penggunaan paling pesat secara global. Per Januari 2024, TikTok mencatat lebih dari 1,5 miliar penggunaan aktif bulanan, menjadikan salah satu platform dominan di ekosistem digital dunia. Di Indonesia, TikTok menempati posisi strategi dengan lebih dari 125 juta pengguna aktif, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar TikTok di Asia Tenggara. Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami transformasi digital yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, potensi internet yang meningkat didukung experience jaringan 4G dan kehadiran WiFi publik mendorong peningkatan pesat penggunaan media sosial di kalangan remaja usia 13-21 tahun. Kelompok usia ini merupakan penggunaan paling aktif TikTok secara global maupun lokal. Namun, kajian empiris yang berfokus pada usability dan pola interaksi HCI dalam konteks lokal Kupang masih sangat terbatas. Bagian yang berikut adalah identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini mencakup 5 kajian. Yang pertama, kajian usability lokal. Pada kajian usability lokal ini, belum ada kajian usability berbasis HCI terhadap antarmuka TikTok dalam konteks penggunaan remaja di Kota Kupang. Yang berikut adalah pemetaan pola interaksi. Pada pemetaan pola interaksi ini, digital remaja Kupang belum dipetahkan secara empiris dari sudut pandang IMK. Dan yang ketiga, literasi digital rendah. Nah, pada literasi digital rendah ini, durasi penggunaan TikTok meningkat namun tidak diimbangi interaksi digital dan pemahaman UX yang memadai. Yang berikut dark parenthesis. Pada bagian ini, potensi dampak negatif dark parenthesis atau invited scroll atau notifikasi agresif terhadap produktivitas dan kesehatan mental remaja. Yang kelima, minimnya data UX lokal. Nah, pada bagian ini sangat minimnya data kualitatif dan kuantitatif tentang user experience TikTok di kalangan remaja Kota Kupang. Bagian yang berikut adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini mencakup 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat usability antarmuka TikTok dari perspektif penggunaan remaja di Kota Kupang berdasarkan dimensi System Usability Scale atau SUS. Yang kedua, bagaimana pola interaksi digital remaja Kupang dalam ekosistem TikTok atau interaksi pasif, aktif, dan kolaboratif dari perspektif IMK. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan signifikan antara skor usability antarmuka TikTok dengan intensitas pola interaksi digital remaja di Kota Kupang? Dan yang keempat, bagaimana faktor-faktor desain antarmuka
apa yang paling mempengaruhi pengalaman pengguna atau UX dalam pola interaksi remaja kupak pada TikTok? Dan bagian yang berikut adalah batasan masalah. Pada batasan masalah ini mencakup 4 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah subjek. Di subjek ini, justifikasi menjelaskan bahwa rentang usia 13-21 tahun sesuai dengan definisi remaja menurut WHO dan merupakan kelompok usia dengan penetrasi TikTok tertinggi secara global dan batasan verifikasi 3 kali per minggu, memastikan sampel merupakan penggunaan aktif yang memiliki pengalaman cukup untuk mengevaluasi usability antarmuka. Yang berikut adalah platform. Justifikasi menjelaskan bahwa fokus pada satu platform dan fitur inti memungkinkan analisis pendalaman terhadap elemen IMK spesifik TikTok tanpa confounding dari perilaku multi-platform. Jadi, versi mobile dipilih karena merupakan medium utama akses TikTok di Indonesia yang mencakup 98,7% penggunaan mobile. Yang berikut adalah wilayah. Nah, justifikasi menjelaskan bahwa Kota Kupang merupakan proses urban NTT dengan infrastruktur digital terlengkap sehingga memastikan homogenitas akses internet yang relatif serta di antara responden. Jadi ini penting agar variabel konektivitas tidak menjadi faktor pengganggu dalam pengukuran usability dan interaksi. Yang berikut adalah waktu. Justifikasi menjelaskan bahwa pembatasan periode waktu bertujuan menjaga konsistensi koneksi sosial dan teknologi, sehingga versi aplikasi atau pembaruan antarmuka, tren, dan konten yang dapat mempengaruhi perspektif usability dan pola interaksi pengguna. Yang berikut adalah dasar teori. Dasar teori di sini yang mencakup pertama, System Usability Scale, SUS, atau Broke 1996 menjelaskan bahwa menggunakan rumus skor sama dengan sigma xi min 1 ganjil tambah 5 min xi genap kali 2,5. Nah, di sini skor 0 sampai 100 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 58 sama dengan 85 sama dengan excellent, 71 sampai 84 sama dengan good, 50 sampai 70 sama dengan oke, dan kurang dari 50 sama dengan poor. Nah, di mana XI adalah respons pada item ke I, sehingga skor total berkisar 0 sampai 100. Nah, intent prestasi kurang lebih dari sama dengan 85 excellent, 71 sampai 84 sama dengan good, 50 sampai 70 sama dengan oke atau marginal, kurang dari 50 sama dengan poor, sehingga SUS dipilih karena validasinya yang terjadi, kemudian administrasi dan kesesuaiannya untuk evaluasi aplikasi mobile. Yang kedua, Social Learning Theory. Menurut Bandur 1977 menggunakan rumus B sama dengan F dalam kurung P
kali E, yang dimana B sama dengan perilaku, P sama dengan person, E sama dengan environment atau antarmuka TikTok tambah algoritma. Nah, di mana B sama dengan behavior atau perilaku interaksi digital, P sama dengan person atau karakteristik individu, dan E sama dengan environment atau ekosistem antarmuka TikTok. Nah, dari perspektif IMK, environment mencakup desain antarmuka, algoritma, dan fitur interaksi sosial platform. Yang berikut usage atau gratification theory menurut Katz et al. 1974 menggunakan rumus IG sama dengan dalam kurung GO min GS per GS kali 100%, di mana GO sama dengan gratifikasi diperoleh, GS sama dengan gratifikasi dicari, IG lebih dari 0 sama dengan overgratification. Nah, di mana nilai IG lebih dari 0 menunjukkan overgratification dan IG sama dengan 0 menunjukkan extense gratification, dan IG kurang dari 0 menunjukkan undergratification. Jadi teori ini melengkapi analisis IMK dinamis motivasional pengguna. Yang berikut adalah kolerasi Rank-Surman. Jadi menggunakan rumus RS sama dengan E min 6 sigma DI kuadrat kurang N dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, di mana RS kurang dari sama dengan 0,70 sama dengan kuat, 0,40 kurang 0,69 sama dengan sedang, 0,20 sampai 0,39 sama dengan lemah. Nah, di mana K sama dengan jumlah item, SP sama dengan variasi skor sistem, SP sama dengan variasi skor total yang instrumen dinyatakan reliable jika A sama dengan 0,7 atau Numali 1978. Yang berikut adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Nah, bagian pertama pada desain penelitian adalah pendekatan. Yang kedua, jenis. Yang pertama pendekatan atau mixed methods. Yang kedua, jenis atau deskriptif atau kolerasional. Yang berikut adalah populasi kurang lebih 85.000 remaja sampai kurang lebih 85 remaja merentan 13 sampai 21 tahun Kota Kupang. Yang berikut sampel 398 responden atau Slavin 5% plus 15 information. Dan yang berikut ada sampling atau Starfleet
random atau 6 kecamatan plus purposive. Yang berikut adalah variabel penelitian. Yang pertama, bebas, X atau kursus antarmuka TikTok dalam kurung 10 item, like 1-5. Yang berikut, terikat dalam kurung Y atau pola interaksi, pasif, aktif, kolaborasi 35 item. Yang berikut adalah kontrol, usia, jenis kelamin, kecamatan, pendidikan, dan peringkat, serta instrumen dan validasi. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang pertama, fase persiapan pada bulan 1 sampai bulan 2, pengumpulan data bulan 1 sampai bulan 4, pengumpulan data bulan 3 sampai bulan 4, analisis data bulan 4 sampai bulan 5, dan pelaporan bulan 5 sampai bulan 6. Yang berikut adalah teknik analisis data. Pada teknik analisis data yang pertama, analisis kualitatif, yang di dalamnya mencakup preparsing, deskriptif, uji normalitas, uji hipotesis, dan regresi. Yang kedua, analisis kualitatif, yang di dalamnya mencakup yang pertama, transkripsi, yang kedua, coding tematik, yang ketiga, triangulasi, yang keempat, interpretasi. Bagian yang berikut adalah indikator keberhasilan. Yang pertama, indikator, yang kedua, target, yang ketiga, instrumen atau rumus. Indikator mencakupi tingkat respons, target lebih dari sama dengan 80% dari 398 responden, dengan instrumen atau rumus presentase pengembalian kuesioner. Yang indikator yang kedua, reliabilitas instrumen, dengan target threshold alpha kurang lebih dari 0,70, dengan instrumen alpha sama dengan K per K min 1 dalam kurung 1 per sigma SI pangkat 2 per ST kuadrat. Yang berikut, validitas konstruktor atau target. Validitas konstruktor dengan target faktor loading kurang dari 0,50 pada CVA dengan instrumen atau rumus confirmatory faktor analisis. Yang indikator yang berikut, saturasi kualitatif dengan target tematik saturasi kurang dari sama dengan informa ke 15, dengan instrumen atau rumus coding ALX.TI. Yang berikut, indikator yang berikut, signifikasi statistik, target P kurang dari 0,5 untuk menolak HO, dengan instrumen atau rumus uji Spearman atau
Pearson. Indikator yang berikut kekuatan atau kolerasi dengan target RS kurang dari sama dengan 0,4 atau hubungan sedang sampai kuat dengan instrumen atau rumus RS min 1 sama dengan 6 sigma di I kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Jadwal kegiatan penelitian. Kegiatan yang pertama, studi literatur dan penyusunan proposal bulan 1 sampai bulan 2, pengambilan instrumen atau kuesioner dan panduan wawancara dari bulan 2 sampai bulan 3. Pengambilan instrumen dan kuesioner dan panduan wawancara bulan 2. Pengumpulan data atau survei dan wawancara lapangan bulan 3 sampai bulan 4. Processing atau analisis data kualitatif tambah kuantitatif dari bulan 4 sampai bulan 5. Penyusunan laporan dan pembahasan terpadu dari bulan 5 sampai bulan 6. Seminar hasil dan revisi akhir pada bulan 6. Bagian yang berikut manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini mencakup 3 bagian. Yang pertama, memperkaya literatur IMK dengan data empiris dan dari konteks Indonesia Timur yang selama ini underrepresented dalam riset HCI atau global. Yang kedua, memberikan kontribusi pada pengembangan model evaluasi usability yang konseptual untuk platform video pendek berbasis algoritma. Yang ketiga, menjadi referensi akademik untuk studi UX dan interaksi digital di daerah non-metropolitan berkembang. Yang berikut manfaat praktis. Manfaat praktis ini yang pertama, pengembangan platform. Nah, di sini pengembangan platform yang pertama, data UX berbasis bukti untuk fitur yang lebih inklusif dan ramah remaja Indonesia Timur. Yang kedua, institusi pendidikan. Pada institusi pendidikan ini, panduan HCI tentang dampak desain antarmuka TikTok pada pola belajar dan interaksi sosial siswa. Yang berikut, pemerintah daerah, yang dimana data untuk kebijakan literasi digital remaja NTT berbasis pemahaman UX dan desain antarmuka. Yang keempat, orang tua dan komunitas, di mana pemahaman tentang bagaimana desain antarmuka mempengaruhi perilaku digital anak remaja. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Penelitian ini menjawab kesenjangan riset HCI di Indonesia Timur. Yang pertama, mengukur usability TikTok secara empiris dengan SUS di konteks lokal Kupang. Yang kedua, memetakan pola instrumen digital remaja atau pasif dan aktif kolaboratif dari perspektif IMK. Yang ketiga, menguji hubungan antar usability dan integritas interaksi digital remaja. Yang terakhir, menghasilkan rekomendasi desain UX yang inklusif untuk penggunaan Indonesia Timur. Terima kasih.